Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa Bismillah. Tawakkaltu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam. Kepada yang terhormat guru saya, ulama saya, orang tua kami, panutan kami, salah satu yang selama ini menjadi acuan kami, kepada yang terhormat Habibana Sayyidul Walid Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Tepuk tangan untuk beliau, Pak Haji. Terima kasih Habibana berkenan bulan ini Habibana sudah 2 kali hadir di Polres Cimahi. Suatu kebanggaan berkah dari Allah bisa hadir 2 kali di bulan yang sama, dan berkenan tiap bulan pun kami siap menunggu Habibana hadir di Polres Cimahi. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Yang kami hormati Bapak Kapolda Jawa Barat yang pada malam ini diwakili oleh Bapak Kapolda, mohon izin jenderal. Yang kami hormati para senior kami, para PJU Polda Jawa Barat beserta Kadensus wilayah Jawa Barat, mohon izin para senior. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Cimahi beserta unsur Forkopimda Kota Cimahi, semua hampir kepala dinas hadir. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat beserta unsur Forkopimda Bandung Barat, hampir semua kepala dinas hadir. Mohon izin Habibana Polres Cimahi membawai 2 pemerintahan daerah. Yang kami hormati dan kami banggakan, dan Pusen Arman Arhanud, terima kasih banyak. Yang kami hormati dan Pusen Arman, yang kami hormati para komandan Pusdik TNI Angkatan Darat Cimahi maupun di Kabupaten Bandung Barat, antara lain dan Pusen Arman dan Pusen Arhanud, Kadisjas Angkatan Darat, dan Pusdikter dan Pusdikaf dan Pusdikaf Pasus dan Pusdik Armet dan Pusdik Pam dan Pusdik Bekan dan Pusdik Hub dan Pusdik Pekilum dan Pusdik Pal dan Pusdik Jas dan Pusdik Kowat dan Bridik 15 dan Yor Armet dan Denkafkut dan Subdenpom Cimahi, Kabinda Cimahi, Kabinda Kabupaten Bandung Barat, Kogartap, dan sudah tak lupa mohon izin Direktur Penindakan Pencegahan dari Densus Bapak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, mohon izin jenderal. Yang kami hormati unsur pemerintah Kota Cimahi, yang kami hormati unsur pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kemenang Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Ketua MUI Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Ketua FKUP Kota Cimahi dan Kabupaten Barat, Ketua Forum Pesantren dan Pimpinan Pondok Pesantren Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Ketua NU Persis Muhammadiyah PUI Hikmat
Matiul Anwar Kota Cimahi dan Bandung Barat. Yang kami hormati pimpinan gereja yang ada di Kota Cimahi dan Bandung Barat. Yang kami hormati pimpinan pura yang ada di Kota Cimahi. Yang kami banggakan pula pimpinan wihara yang ada di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Tentunya tak lupa yang kami hormati juga semua tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dan tak lupa para sivitas para rektor dan akademisi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dan tak lupa seluruh ormas LSM yang ada di Kota Cimahi dan Bandung Barat. Dan tentunya 16 serikat pekerja yang ada di Kota Cimahi dan Bandung Barat. Dan unsur organisasi mahasiswa Kota Cimahi dan Bandung Barat. Dan batin semuanya bulan paling berat. Tepuk tangan dulu semuanya. Hari ini pertama banyak duit, banyak harta, banyak rumah, atau mungkin mohon maaf banyak istri, tapi kalau tidak sehat pasti tetap tidak baik. Dan saya yakin semua manusia apapun pangkat, jabatan, jenis kelamin dari yang tinggi rendah sampai yang kaya raya maupun yang tidak kaya raya, pasti selama hidup pasti ada cobaan. Maka kita doakan jantung hati yang saya adalah saya harus kuat. Dan saya yakin Allah pada melahirkan kita semua dari rahim ibu, pasti doa Bapak Ibu setelah diajari, ya Allah bahagiakan anak saya dunia dan akhirat. Jantung kata Al-Quran itu belajar saya Bapak Ibu. Dan saya praktekkan di Cirebon Kota dan di Cimahi. Saya manusia apapun jenis agama dan kelaminnya harus sehat. Saya manusia apapun jenis kelaminnya harus kuat. Dan saya manusia jenis kelamin apapun harus bahagia mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Begitulah karena izinkan kami mempraktekkan kepada seluruh anggota kami di Polres Cimahi. Anggota Polres Cimahi berkenan berdiri. Baik. Teriak dan kencang biar diaminkan oleh para malaikat yang hadir di sini. Biar diaminkan oleh seluruh waliullah yang di sini. Semua pulang mendapat berkah rahmat dan hidayah. Yang merasa dirinya anggota Polres Cimahi teriak sekencangnya, sebesar-besarnya. Karena doa itu ada dalam hati, dalam lutut dan ada teriak. Dikabulkan tidak hanya Allah yang Maha mengetahui, dan manusia tidak bisa menjudge karena manusia bukan Tuhan dan bisa menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon izin Nabi Bana kepada anggota Polres Cimahi teriak yang kencang dan semoga menjadi doa semuanya. Tangan di depan. Kami setiap kalau rame-rame Nabi Bana pasti begini. Doa Kanjeng Sunan Gunung Jati kami pantulkan, semua dikabulkan, semoga dikabulkan dan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini hanya doa pribadi, tapi kalau begini saya kembalikan kepada yang berucap semoga Allah mengabulkan doa harapan itu akan dari yang bersama. Mohon izin para senior, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf para ibu, mohon maaf para ibu. Saya selamat malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-wa'u bila tidak. Al-akhiru bila dunia. Wassalatu wassalam ala imami ahli sholat wal wafat Qutbil Anbiya wal Awliya Sayyidina wa Maulana Muhammad
Muhammadin khairid dawa likulli saqumin wada rahmatan wa syifa fi sirri wal jilad wa ala alihi sahbihi ma'ala bersama yang saya hormati dan yang saya banggakan para tinggi sepuh, para alim ulama, para tokoh agama, para santri, untuk kita semuanya. Selamat malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha wassalatu wassalam ala imami ahli sofa wal wafa utbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqumin wada rahmatan wa syifa fi sirri wal jilad wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Dari mulai Portugis masuk, Spanyol, terus sampai Belanda, luar biasa. Bagaimana perjuangan bini sepuh itu? Ada yang menghidupkan budaya dengan dunia pewayangannya dan lain sebagainya. Filosofi yang sangat tinggi, jarang kita mau mempelajari. Seumpamanya satu, bagaimana para pendahulu di dalam keadaan terjajah yang luar biasa, tapi mampu menanamkan kecintaannya kepada tanah air. Apa buktinya? Sedekah bumi sama sedekah laut. Jangan melihat segi negatifnya, tujuannya utama. Bagaimana memperkuat sebagai tanda syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau langsung cinta tanah air, ya pada waktu itu siapapun penjajahnya akan tidak terima kepada kita yang dijajah. Tidak didor saja untuk, tapi orang tua kita luar biasa. Tidak cukup dari itu saja, sampai membuat rumah. Itu hebatnya. Duga di dia masih ayat hantu. Seumpama nang ada melbumi masih dipasang kene janur, tiwu, maaf bahasa Inggris sebentar. Ada padinya, ada kelapa dan lainnya. Benderanya nanti, Pak. Sebab di instansi pemerintahan Hindia Belanda masih berkibar sekali mereka. Mendadak kita tanam merah putihnya, waduh berantakan. Tak apa-apa, tapi para beliau hebat. Bagaimana cara menutupi ini merah putih tertanam di setiap lubuk hati manusia bangsa Indonesia. Artinya para beliau itu mau turun ke publik memberikan pengertian secara filosofi.
tidak vulgar, tapi membangun jiwa yang luar biasa. Kita belum ada apa-apa dibanding para beliau. Itu satu contoh. Begitu mau dipasang merah putihnya sesuai agamanya masing-masing, yuk selamatan. Ada yang yasinan, ada yang hataman Quran, ada yang mauludan berjanji, ada yang sesuai agamanya masing-masing, ada yang manakiban dan lain-lainnya. Amin, amin, amin. Umpamanya Belanda lewat, culture, no problem. Tidak bakal diawasi. Setelah itu baru dipasang merah putihnya, dan sengaja tidak langsung dipasang reng atau sul atau genteng, tidak. Ada yang 1 minggu, 10 hari, kelihatan orang tahu udah lewat mesti merah putih, merah putih. Tapi hebatnya bisa dialihkan pandangannya ke janur atau ke tebu atau tiwu, kelapa, padi dan lainnya, bisa dipindahkan. Itu hebatnya kesekuan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan satu, apa diantaranya? Janur itu lama-lama kena panas matahari, cantik, kuning, bagus sekali. Layu tidak? Layu. Padinya semakin matang, kelapa yang hijau berubah, padi juga berubah. Yang saya kagumi, merah putih kira-kiranya ikut layu tidak? Jarak yang keras. Itulah Indonesia. Lain boleh layu, merah putih adalah merah putih. Karena di dalam kandungan merah putih ada 3 hal yang perlu kita ketahui, terutama regenerasi kita. Apa yang pertama? Tolong sampaikan ke anak-anak kita, para bapak, para ibu, walaupun tidak berhuruf, dalam merah putih itu ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Kita hormat kepada sang saka merah putih, bukan mitos, bukan untuk kultus, tapi kita menghormati kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Kapan kita akan menanamkan ini? Kita tinggal bertanya, sentuhan ini kapan? Luar biasa. Jadi satu. Filosofi yang lain, dunia pewayangan. Saya paling kagum di antara 3 hal. Satu, Bathara Krisna atau Krishna. Yang kedua, Werkudara atau Bima. Yang ketiga, Semar. Bathara Krisna sebelum beliau menjadi seorang yang noto telah mampu belajar noto. Jadi tidak sekonyong-konyong menjadi penata, tapi belajar dhisik di payuna teh, belajar menata. Setelah beliau mengerti menjadi seorang penata, dibekali 5 hal. Yang pertama, beliau mempunyai ilmu mandito. Agamanya apapun pada waktu itu dekat dengan orang-orang yang mandito, para ulama, para tokoh agama.
ini luar biasa. Yang kedua, beliau mempunyai yang namanya Koco Benggolo. Kalau kesaktian akan membaca, tahu atau mengetahui sajroning winoro, jauh lebih mengetahui apa yang akan terjadi. Maksudnya bukan itu. Koco Benggolo itu tujuannya mendidik rakyat pada waktu itu, intelijensi kita sejauh mana. Bukan secara kedinasan saja, tapi publik ini harus mengetahui apa yang akan terjadi kalau kita Muslim sudah dibekali, khususnya kalau kita air wudhu, mengambil air wudhu kalau mau sholat, bagian yang kena air wudhu dan yang masuk rukun, setiap hari kita 5 kali wudhu. Setiap satu wudhu membasuh muka 3 kali. Jadi kalau wudhu kita 5 waktu 3 kali 5, 15. 1 bulan berarti setiap kita membasuh muka 450 kali. Mata ini bagian termasuk, walaupun tidak termasuk rukun, tapi luarnya bagian masuk rukun supaya air ini rata. Nah, kalau kita sudah semakin mengetahui bahwa muka kita yang selalu diwudhui sejauh mana, apakah kita semakin begini atau kita semakin tawadhu? Dan mata kita ini sering terkena air wudhu, apa mempunyai tugas untuk mengawasi kejelekan teman sendiri atau orang lain? Karena modal dari mata hingga kejelekan orang lain menjadi alat. Telinga juga sama, bagian yang kita wudhui malah rukun. Mempunyai filter atau tidak untuk menjaga bangsa, menjaga umat ini dari bentuk perpecahan, sehingga cepat kita terombang-ambing atau cepat berterima dengan hoax yang tidak pernah kita analis dahulu lebih jauh. Ini suara akan memecah umat atau bangsa atau tidak, atau akan menggoyahkan kesatuan persatuan atau tidak. Kalau punya filter lain, mulut juga sama. Tidak semudah kita akan melontarkan omongan-omongan dari teman yang dekat. Terkadang omongan atau pembicaraan itu yang menyakitkan hati, tidak membentuk satu keukhuwahan, malah lebih cenderung untuk membakar. Iya caranya negara ini pecah, iya caranya bangsa ini pecah. Inilah tidak kompak. Telinga ini tukang menerima, ini mulut, mata. Tapi kalau intelijensi kita, masyarakat kita tanggap dengan baik, insya Allah minimal akan mengurangi bentuk perpecahan-perpecahan, khususnya yang ada di negeri kita. Masalah khilafiyah terkadang dikembangkan dan macam-macam. Apalagi kalau kita melihat sejarah Sunan Kudus, itu contoh yang luar biasa. Mau diakui atau tidak terserah.
Bagaimana pada waktu Sunan Kudus masuk ke daerah Kudus yang mayoritas agama berbeda, dan sapi itu akan membuka perpecahan. Sebab kalau umat Islam kalau hari raya Idul Adha pasti korbannya ada sapi, kerbau, kambing. Kalau di Timur Tengah ada unta. Bagaimana menjaga Kanjeng Sunan Kudus ini? Sunan Kudus melarang memotong sapi, tapi tidak berarti mengharamkan. Tidak mau menyinggung hak-haknya orang lain. Dari situlah Pangeran Poncowati akhirnya beliau mengikuti menjadi murid Kanjeng Sunan Kudus dan menyerahkan keratonnya kepada Sunan Kudus. Kalau saya di belakang itu kan tidak jauh dari Kudus sudah ada berdiri Demak, Kesultanan Demak. Saya ngantuk ini, tahu kamu bisa menerima keratonnya Poncowati, diserahkan kepada kita. Apa tapi yang terjadi? Sunan Kudus tidak mau membentuk negara dalam negara. Akhirnya istana itu dijadikan Masjid Menara Kudus. Itu luar biasa. Ini hebatnya. Inilah tafsiran daripada yang namanya Koco Benggolo. Yang ketiga, mempunyai cupu manik. Mempunyai cupu manik apa? Untuk menyimpan. Kalau kesaktiannya orang setinggi apapun besarnya bisa disimpan di cupu manik. Tapi itu maksudnya cupu manik rahasia bangsa kita. Apa yang ada kekayaan negeri kita ini harus kita jaga baik-baik. Yang menimbulkan rasa memiliki yang luar biasa, yang merusak, mempunyai handar beli yang luar biasa. Untuk membangun ekonomi kita itu sebetulnya ya mudah, walaupun kita mengucapkan secara teori. Apa di antaranya? Ayo teko titik, sedikit-sedikit. Nama jambu kita, yuk kita robah jambu Indonesia, jangan jambu Bangkok. Kates kita, kates Indonesia, bukan California, ongkosnya terlalu mahal. Lele kita bukan lele Dumbo, tapi lele Indonesia. Luar biasa. Mampu tidak? Kita banyak orang pinter, banyak orang intelek. Tapi mengapa terjadi kelembatan? Ayo kita untuk orang introspeksi. Apa kekurangan kita? Karena apa? Kurang kompak. Keukhuwahannya mulai melentur. Ayo kita bangun kembali. Yang kelima, mempunyai senjata pamungkas, cokro. Harus tegas cakranya. Yang kedua, Bimo atau Bima. Beliau seorang ulama, tokoh, bukan sekadar senopati saja, tapi beliau seorang yang kuat, menjadi tiangnya Amarta, bisa mampu melahirkan regenerasi yang luar biasa. Siapa? Gatot Koco. Bukan ceritanya bisa hiber, bukan itu, tapi bagaimana beliau bisa mencetak tokoh-tokoh kita, ahli antariksa. Dan lain sebagainya yang terkait. Yang kedua, ahli Ontorjo menyilam bumi, bukan sekadar itu kesaktian, tapi ahli pertambangan,
ahli pertanian, ahli perairan untuk pertanian dan lain sebagainya. Bukan telur di bumi parantos kita tak kesaktiana lain. Itu diantaranya. Yang ketiga, melahirkan ahli kelautan. Cukup luar biasa isyarat-isyarat pada waktu itu diejawantahkan oleh Sunan Bonang sampai kepada Sunan Kalijogo, mulai berkembang dan luar biasa dari ini. Pola pikir yang jauh untuk bangsa ini sudah diawali oleh para beliau. Tinggal kita-kita ini menjadi generasi penerus, mampu atau tidak. Sering saya ulang-ulang, Pak. Ini sebegitu banyaknya ini, banyak enggak yang suka ziarah Wali Sembilan? Paling tidak pernah ke Wali Sembilan, enggak? Ada, Pak? Ada? Ziarah Wali Sembilan. Apa yang panjenengan lihat? Saya kagum Sunan Ampel yang di tengah kampung mampu membangun ekonomi kerakyatan. Umpamanya di Ampel itu ada Sunan Ampel, yang mau datang ke sana siapa? Lihat masjid kuno, ya paling 1 kali 2 kali selesai. Tapi dengan adanya Sunan Ampel, pertokoan dan lain sebagainya ramai sekali. Yang dari mulai busana muslim, makanan dan lain sebagainya. Berapa income yang masuk untuk pemerintah daerah per hari? Tidak mati satu hari itu sampai di atas 50 bus rombongan. Itu Sunan Ampel. Belum Malik Ibrahim, Giri, Bonang, Derajat, sampai Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di situ kita diberi pelajaran yang istimewa. Separuh muslim, separuh non muslim. Jadi satu. Yang non muslim silahkan, yang pakai lilin dari yang kecil, yang tinggi sampai yang pendek. Ada yang bawa ingkung, panggang ayam dan sebagainya. Ada yang cara yang lain, bebas. Yang separuh punya muslim, yang baca Qur'annya keras, yang tahlilnya keras, macam-macam. Belakang lebih ngebut lagi. Gak ada yang rame. Lu kalau tahlil jangan berat-berat, dada gua sesak nih. Biasa aja, biasa. Yang satu jawab, saya nikmatnya begini kok Pak. Ya sudah, sampai jalan-jalan aja, saya jalan sendiri. Ini dua orang belum selesai, yang sebelahnya rombongan ngebut lagi. Itullah, lah itullah, ini lagi ngebut. Kalau nggak ngebut udah dapat banyak Pak. Tapi tidak ada yang ribut, tenang semuanya. Saya kagum, orang mati kok bisa mempersatukan umat. Orang mati masih bisa mempersatukan bangsa. Lalu kita yang hidup itu untuk apa? Saya bertanya. Dan kapan kita menjadi para beliau-beliau? Paling tidak usah separuh yang terlalu banyak. Itu hebat. Saya yakin kalau meniru beliau nggak usah jauh-jauh. Mau niru ulama Timur Tengah terlalu jauh lah. Itu warisannya dia cukup. Menjadi toladan yang luar biasa. Yang hebat lagi, pada waktu jayanya Majapahit, Brawijaya menangkap namanya Malik Ibrahim menjadi Menteri Pertanian dan bagian air, perairan. Ayahnya Sunan Ampel diangkat menjadi Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan. Yang angkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Kok sudah diawali dari beliau untuk menjadi contoh kita semuanya ini. Nah, kapan kita menjadi para beliau?
Itu diantaranya. Yang ketiga, semar, mendem jeru mikul dhuwur. Itu luar biasa. Tapi ingat, di lingkungan Semar itu pasti ada togo, mulutnya begini, togo. Wah, ini kalau tidak ada ini tidak rame, busana pusing. Ayo terus, ini yang perlu kita waspadai. Terutama terakhir, saya tidak bisa panjang lebar, saya kira kita mengatakan poin-poinnya saja. Ada satu ayat dan satu hadis, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku, sabda Nabi SAW. Sekali lagi, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Ini terkadang dimanfaatkan di balik makna. Loh, di mana, Bib? Kalau sabda Nabi kok bisa dibalikkan? Iya, untuk kepentingan. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya kepada Rasulullah khususnya dan kepada tokoh agamanya masing-masing semakin betul kuat, itu akan melahirkan kekuatan iman masing-masing. Dan bila kita ini menjadi bangsa, bila mana tumbuh kecintaannya kepada tanah airnya dan para pemimpinnya luar biasa, semakin tambah kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Tapi ini dibalik. Oh, kalau begitu, kalau mau menghancurkan Indonesia, ekonomi sudah tidak mungkin digoyang, kita masih tabah dan hebat. Satu-satunya jalan, benturkan antar umat beragama. Itu yang paling berbahaya. Karena apa? Bagaimana caranya? Umat mulai dijauhkan kecintaannya kepada tokoh agamanya. Kalau sudah mudah, ini artinya kalau maknanya dibalik, kalau mau menghancurkan umat, jauhkan kepercayaan umat kepada tokoh agamanya. Kalau mau menghancurkan bangsa ini, jauhkan kepercayaan rakyat bangsa ini kepada para pemimpinnya. Kalau ini sudah muncul, tinggal mau dibagi berapa. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian. Semoga langkah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن يا للوطن يا للوطن
Kata saya kemana macam-macam.